Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riza Insanabila. Jadi di sini saya akan menjelaskan komunikasi antar budaya. Jadi di slide pertama di sini ada definisi budaya. Apa sih definisi budaya itu? Definisi komunikasi antar budaya merupakan jenis komunikasi antar pribadi yang terjalin di antara kebudayaan dan latar belakang yang berbeda, yang berada dalam satu bangsa maupun tidak. Komunikasi ini terjadi di antara orang-orang yang beda ras, etnik, atau sosial ekonomi, atau gabungan dari semua perbedaan ini. Selanjutnya, di sini juga ada sifat alami budaya. Budaya diteruskan dari generasi ke generasi, atau istilahnya bahasa ibu. Sedangkan tinggi badan, kulit, warna rambut tidak termasuk ke dalam budaya, karena itu termasuk faktor genetik. Budaya diturunkan melalui komunikasi. Budaya dan komunikasi tidak dapat dipisahkan karena selalu memiliki hubungan timbal balik. Selanjutnya, di sini, mengapa kita penting mempelajari budaya? Yang pertama, budaya akan menjadikan kita manusia yang berpikir sesuai dengan perkembangan zaman. Segala hal yang positif, kita bisa jadikannya pedoman dalam hidup. Tetapi jika budaya itu mengandung arti negatif, kita dapat menyaring. Yang kedua, dengan mempelajari budaya, kita akan menjadi orang yang lebih menghargai dan menerima perbedaan. Karena orang kini lebih sensitif terhadap perbedaan budaya. Yang terakhir, peka terhadap perasaan manusia, sehingga akan lebih mudah beradaptasi dengan orang lain, sehingga menciptakan hubungan yang harmonis dengan orang di sekitar. Selanjutnya, di sini terdapat tiga perbedaan budaya. Yang pertama itu ada power distance, adalah konsep yang merefleksikan derajat sebuah kebudayaan dan hubungan antar manusia yang ditata berdasarkan jarak kekuasaan, atau sejauh mana sebuah kebudayaan mengajarkan anggotanya menguasai orang dari kebudayaan lain dan sebaliknya. Yang kedua ada high power distance. Di sini berdasar pada simbol kekuatan, kekuasaan dipusatkan pada sedikit orang, dan menghormati wewenang atau kekuasaan. Yang terakhir ada low power distance. Di sini kekuasaan lebih didistribusikan ke seluruh penduduk, dan meragukan kekuasaan dianggap perlu. Selanjutnya di sini ada maskulin dan feminin. Jadi perbedaan budaya ini didasarkan sifat yang paling banyak muncul dalam cara berpikir maskulin atau laki-laki dan feminin perempuan. Nah, di sini maskulin tuh terdiri dari orientasi pada kesuksesan material, terus orang dinilai berdasarkan tampilan, hubungan atau pergaulan lebih pada ketegasan, ambisi atau persaingan. Konflik dikonfrontasikan secara langsung dan strategi menang kalah dalam konflik. Sedangkan yang feminin menekankan pada kedekatan hubungan, terus kompromi dan perundingan dalam penyelesaian konflik, persetujuan, solution. Dan yang terakhir, menghargai sesama dan simpati terhadap pada orang yang kekurangan. Jadi di sini ada individualis dan kolektivis. Individualis menghargai sesama dan simpati terhadap orang yang kekurangan. Contoh, nilai-nilai, kekuasaan, prestasi, hedonisme. Selanjutnya bertanggung jawab pada diri sendiri. Sukses diukur oleh keunggulan di atas anggota lain dan mempertahankan kompetisi. Sedangkan kolektivis berfokus pada masyarakat atau kepentingan nasional dalam berbagai jenis sistem politik, ekonomi, dan pendidikan. Contohnya yang pertama itu kepemimpinan dibagi dan bergantian. Yang kedua, kesatuan dan keharmonisan kelompok. Dan yang terakhir, mengutamakan atau menyelamatkan muka dan menghindari menyakiti orang lain atau evaluasi negatif. Selanjutnya ada konteks tinggi dan konteks rendah. Jadi di sini saya akan menjelaskan dulu konteks tinggi. Jadi konteks tinggi ini cenderung mementingkan cara berkomunikasi yang terdiri dari implisit dan lisan, mengutamakan emosi, mengutamakan basa-basi, memakai gaya komunikasi tidak langsung, dan mengutamakan pertukaran informasi nonverbal. Konteks rendah, di konteks rendah ini
Konteks rendah mementingkan isi komunikasinya. Contohnya eksplisit dan tulisan, menjauhi sikap emosi, tidak mengutamakan basa-basi, memakai gaya komunikasi langsung, mengutamakan pertukaran informasi secara verbal. Yang terakhir, di sini ada introvert dan extrovert. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang introvert dulu. Jadi pada dasarnya adalah seorang yang introvert itu seorang yang suka berada di lingkungan yang tidak begitu ramai. Ia membutuhkan waktu sendiri untuk mendapatkan atau merasa recharge, mendapat energi kembali. Orang ini tuh lebih memilih rileks sendirian atau bersama beberapa teman dekatnya, hanya menganggap hubungan erat sebagai pertemanan, butuh istirahat setelah aktivitas di luar, bahkan yang disukai. Sedangkan ekstrovert adalah kepribadian yang terkenal aktif dan terbuka dengan segala hal yang dirasakannya. Peran aktifnya di lingkungan sosial membuat suasana menjadi berwarna. Contohnya tuh, mereka tuh kayak senang ngobrol, bahkan dengan orang asing, senang beraktivitas, bicara atau bertindak dulu, berpikir kemudian, terus umumnya penuh semangat. Dan yang terakhir tuh cenderung lebih banyak berbicara daripada mendengar. Mungkin segitu saja dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.